Pernah tidak kamu merasa capek sekali, bukan karena lari atau kerja berat, tapi karena hatimu seperti terus berlari mengejar seseorang? Rasanya seperti kamu selalu harus lebih cepat, lebih perhatian, lebih siap, hanya supaya hubungan itu tetap baik. Kamu bangun pagi dengan pikiran, nanti dia balas enggak ya? Kamu pegang HP berkali-kali, cek notifikasi, berharap ada pesan masuk, dan saat tidak ada, dadamu terasa sedikit sesak. Padahal kamu tidak marah, tidak mengeluh, dan tidak meminta apa-apa, tapi tubuhmu terasa lelah, pikiranmu penuh, dan hatimu tidak benar-benar tenang. Kamu mungkin tidak sadar, tapi di dalam dirimu ada rasa takut kecil, takut ditinggal, takut tidak cukup, takut kalau kamu berhenti berusaha, semuanya akan hilang. Dan itu membuatmu terus mengejar, terus memberi, terus menunggu. Padahal kamu hanya ingin satu hal yang sangat sederhana, yaitu merasa aman. Tapi tanpa sadar, rasa aman itu kamu titipkan pada orang lain. Kamu baru bisa tenang kalau dia membalas. Kamu baru bisa tersenyum kalau dia memberi perhatian. Dan ketika responnya naik turun, perasaanmu ikut naik turun seperti ombak di laut. Hari ini senang, besok gelisah, lusa lelah. Ini bukan karena kamu lemah. Ini bukan karena kamu kurang pintar atau kurang dewasa. Ini karena kamu manusia. Tubuh dan hatimu diciptakan untuk mencari rasa aman. Masalahnya, kalau rasa aman itu datang dari luar, dari orang lain, maka tubuhmu akan selalu siaga, seperti penjaga yang tidak pernah tidur. Nafasmu menjadi pendek, pikiranmu sempit, dan keputusanmu sering bukan dari ketenangan, tapi dari rasa takut. Kamu jadi cepat membalas, cepat menjelaskan, cepat meminta kepastian, bukan karena kamu mau, tapi karena tubuhmu ingin berhenti merasa gelisah. Dan yang menarik, meski kamu tidak mengatakan apa-apa, orang lain bisa merasakan energi ini. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat caramu hadir. Hadirmu terasa berat, tegang, seperti membawa beban tak terlihat. Padahal niatmu baik, hatimu tulus, dan usahamu besar. Namun ketulusan yang lahir dari ketakutan sering terasa seperti tekanan. Disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira solusi dari semua ini adalah berhenti peduli, menjadi dingin, menghilang, atau bermain tarik ulur. Padahal itu bukan solusi, itu hanya topeng. Yang sebenarnya perlu kamu lakukan bukan menjauh, tapi menenangkan dirimu sendiri. Berhenti mengejar bukan berarti berhenti mencintai, tapi berhenti menggantungkan hidupmu pada respon orang lain. Kamu mulai mengembalikan fokusmu pada hidupmu sendiri. Pada sekolahmu, pekerjaanmu, mimpimu, kebiasaan baikmu, tubuhmu, dan arahmu. Sedikit demi sedikit, kamu belajar merasa aman meski tidak ada pesan masuk. Kamu belajar tetap tenang meski tidak ada jawaban cepat. Kamu belajar bahwa hidupmu tetap berjalan, meski seseorang tidak selalu hadir seperti yang kamu harapkan. Dan saat itu terjadi, sesuatu yang aneh tapi indah muncul. Tubuhmu menjadi lebih rileks, pikiranmu lebih jernih, dan hatimu lebih ringan. Kamu hadir tanpa beban tersembunyi. Kamu berbicara tanpa tekanan. Kamu memberi tanpa berharap harus dibalas. Dan justru disitulah ketertarikan mulai tumbuh secara alami. Karena ketenangan itu langka. Orang yang tenang terasa aman. Orang yang stabil terasa nyaman. Bukan karena dia sempurna, tapi karena dia tidak membutuhkan orang lain untuk berdiri. Dia sudah berdiri di atas kakinya sendiri. Dan dari sana, hubungan menjadi lebih sehat, lebih hangat, dan lebih jujur. Kamu tidak lagi sibuk memikirkan bagaimana caranya supaya dipilih, karena kamu sudah memilih dirimu sendiri.
Kamu tidak lagi mengejar pengakuan, karena kamu sudah mengakui nilai dirimu. Dan saat kamu berhenti mengejar dengan penuh ketakutan, ketertarikan tidak perlu dikejar. Ia datang dengan sendirinya, karena kamu hadir sebagai diri yang utuh, tenang, dan nyata.